share a moment of silence in honor of Eva and her family. 21-year-old Lou was visiting Neuschwanstein Castle in Germany last week with her friend Kelsey Chang, 22, from Bloomington. Authorities say a 30-year-old Michigan man attacked the two while on a hiking path near the castle. He pushed them both down a ravine. The two were taken to the hospital, where Lou later died. Chang was treated and released. A suspect has been taken into custody. Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Pada pagi yang hangat di tanggal 14 Juni tahun 2023, Eva Liu dan Kelsey Chang berangkat untuk merayakan kelulusan mereka di Bavaria, Jerman. Dua sahabat ini baru saja lulus dari Universitas Illinois, dan perjalanan ini seharusnya menjadi momen bahagia, melarikan diri sejenak untuk menikmati keindahan Eropa sebelum memulai tahap berikutnya dalam hidup mereka. Kastil Neuschwanstein yang ikonik menjadi tujuan utama hari itu, tempat yang indah dan seperti di dongeng. Namun, di sore harinya, kebahagiaan ini berubah menjadi mimpi buruk akibat tindakan jahat yang tidak terbayangkan. Dan sekitar pukul 14.30 sore, saat mereka berjalan di jalur pendakian indah dekat kastil, hidup mereka berubah secara drastis. Troy Bolling, seorang pria berusia 31 tahun dari Detroit, Amerika Serikat, telah mengintai di sekitar area itu. Bolling bukanlah turis yang datang untuk menikmati pemandangan indah. Dia memiliki niat jahat ketika Eva dan Kelsey sedang menikmati keindahan alam. Bolling mendekat dengan niat buruk yang tersimpan dalam dirinya. Tanpa peringatan, serangan itu terjadi dengan cepat. Pada pukul 14.42 sore, Bolling menyerang Eva dengan kekerasan, lalu Eva terkejut dan berusaha melawan. Sementara Kelsey, yang sangat ketakutan, mencoba membantu sahabatnya, namun Bolling terlalu kuat. Dengan dorongan yang keras, dia melempar Kelsey ke tebing. Tubuh Kelsey jatuh sejauh 50 meter ke bawah, menabrak pepohonan dan batu-batu di sepanjang jalan jatuhnya. Seperti di film horor, waktu terasa melambat. Namun, penderitaan Eva belum berakhir. Bolling, dengan tatapan liar dan niat jahat, kemudian memperkosa Eva di tempat kejadian, tanpa menghiraukan jeritan dan usahanya untuk melarikan diri. Pukul 14.55 sore, mimpi buruk ini mencapai puncaknya. Setelah melakukan kekerasan itu, Bolling menyeret Eva ke tepi tebing. Tubuh Eva yang sudah terluka tidak mampu melawan lagi. Dengan satu dorongan terakhir, Bolling melemparkan Eva ke jurang, menyusul sahabatnya Kelsey. Pada pukul 3 sore, Bolling berdiri sendirian di atas tebing, memandang ke bawah pada apa yang telah dilakukan. Dua kehidupan telah ia hancurkan. Dia kemudian melarikan diri dari tempat kejadian, meninggalkan kehancuran yang ia buat. Tim penyelamat tiba di tempat kejadian pada pukul 3:15 setelah mendapat laporan dari para pendaki lain yang mendengar keributan itu. Para penyelamat menghadapi tugas yang sangat sulit untuk mencapai dasar jurang yang curam. Pada pukul 4:20 sore, mereka berhasil mencapai Kelsey yang terluka parah namun masih hidup. Dia segera dibawa ke rumah sakit dengan helikopter. Nyawanya selamat, namun jiwanya terguncang oleh apa yang telah ia alami. Namun, nasib Eva tidak seberuntung itu. Pada pukul 5:10 sore, tim penyelamat menemukan tubuh Eva yang sudah tak bernyawa di dasar jurang. Eva tewas akibat luka-luka yang dia derita dari kekerasan yang dilakukan Bolling serta jatuh dari tebing. Kabar kematiannya mengejutkan banyak orang, membuat keluarga dan teman-temannya tenggelam dalam duka yang mendalam. Troy Bolling akhirnya ditangkap malam itu juga.
Sekitar pukul 10.45 malam di kota Fusen yang berdekatan, pihak berwenang Jerman segera menangkapnya. Wajahnya datar dan tidak menunjukkan emosi ketika dia dibawa pergi dan diborgol, seolah-olah dia tidak peduli dengan apa yang telah dia lakukan. Dalam beberapa minggu setelah kejadian, penyelidik menemukan detail menyeramkan dari serangan itu dan mengungkapkan fakta-fakta mengerikan tentang Bolling. Pada tanggal 10 Juli tahun 2023, saat Bolling duduk di pengadilan Jerman menunggu dimulainya persidangan, dunia menunggu apa yang akan terjadi. Tapi kemudian, kejutan besar muncul ketika pengacaranya mengumumkan bahwa Bolling mengaku bersalah atas semua tuduhan. Pada pukul 11.30 siang, pengadilan mendengar pengakuannya yang dingin. Bolling mengaku memperkosa dan membunuh Eva, serta mendorongnya dan Kelsey ke jurang. Pengakuannya disampaikan tanpa penyesalan, seolah-olah nyawa yang dihancurkan tidak berarti apa-apa baginya. Pengakuan ini mempercepat jalannya persidangan. Pada 12 Juli tahun 2023, Bolling dinyatakan bersalah atas pembunuhan, percobaan pembunuhan, pemerkosaan, dan kepemilikan pornografi anak. Di Jerman, dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara, meski ada kemungkinan dia diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menjalani hukuman lebih dekat dengan keluarganya di Michigan. Hal ini masih belum diputuskan. Nama Eva Liu dan Kelsey Chang tidak akan terlupakan. Eva tewas di tangan seorang pria yang melakukan kejahatan keji, sementara Kelsey bertahan hidup namun harus terus hidup dengan luka batin yang dalam. Kastil Neuschwanstein yang indah, yang dulu menjadi simbol impian dan dongeng, kini menjadi latar belakang sebuah tragedi kelam. Bagi keluarga dan teman-teman Eva, waktu tidak akan pernah bisa menyembuhkan luka kehilangan ini. Sementara bagi Troy Bolling, pria yang mengaku melakukan kejahatan mengerikan ini, dia akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji. Sebuah akhir yang jauh lebih ringan daripada apa yang dia tuliskan untuk Eva pada sore tragis itu. Berikut adalah kisah tragis yang dialami oleh Eva dan Kelsey saat ia bertujuan untuk berlibur. Namun, hal buruk yang mereka dapatkan. Rest in peace Eva. Tidak jelas apa sebenarnya motif Troy melakukan semua itu. Apa karena nafsu belaka? Atau sesuatu dorongan gelap dalam dirinya? Atau juga memang dia kehilangan akal sehat karena menderita penyakit mental? Selalu waspada, berdoa, dan berhati-hati ketika kita sedang berada di negara orang. Karena kita tidak pernah tahu hal apa yang akan menimpa kita di depan. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa klik like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan untuk para penonton setia Weekly Crime Stories dan komentator setia, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.